Seperti biasa basa-basi kembali hadir dan kalau kita hadir pasti akan memberikan inspirasi untuk Anda. Amin, semoga aja. Seperti kita lihat tayangan yang tadi, banyak banget yang namanya selebritis. Mereka udah terkenal, mereka sudah well done lah secara finansial. Bistik kali well done. Sudah bagus lah secara finansial, tapi mereka tetap memutuskan untuk membuat usaha sampingan. Bukan hanya satu, tapi 2, 3 bahkan sekarang banyak. kita tanya, Pak Wendy kan juga tuh acara Ada. udah banyak, udah kaya. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata, Enggak, masih banyak yang harus diraih lah sebenarnya. nah tapi kenapa Bapak masih usaha? Bapak juga punya usaha kan tuh si WC Babe? Ya, WCBabe.com. Itu usaha sedot WC kalau nggak salah pemirsa. Bukan. Loh, itu ada WC-WC-nya. WC kan Wendy Cagung. Oh, WC itu Wendy Cagung. Iya. Saya baru tahu loh. Iya, jadi ibu-ibu kalau ke terminal stasiun ada WC umum, nah itu punya saya. Gak, WCBabe.com jual barang-barang bekas. Sekarang jual barang-barang bekas gua dulu, ntar lama-lama Barang bekas lo? Iya lah. Ada yang mau beli? Sorry to say, klien gue bukan hanya dari Jakarta, luar kota, tapi juga udah dari Hong Kong. Barang Beneran. bekas. Tapi Barang bekas gue laku, ludes, tinggal dikit lagi habis. Ini rumah gue dikit lagi temboknya. Bapak jual-jualin juga dong. Nah, terus kedepannya gue juga mau bikin brand baru juga namanya W. Sebenarnya kalau lu sendiri kenapa buka usaha? Apakah untuk persiapan kalau nanti suatu saat tidak laku lagi di dalam dunia entertainment? Salah satunya itu, karena kerjaan Betul. kita kan fluktuatif ya Bu, bener gak? Kadang kalian. rame, kadang sepi. Nah, penonton juga gitu, kadang rame, kadang sepi, ya Kalau kan? lagi nggak ada job pemirsa, gimana kita bisa bayar semua tagihan-tagihan? Nah, Aku juga punya usaha usahanya apa? bantal anjing. Beneran? Bantalnya oke, tapi anjingnya jangan lihat ke depan dong. Saya nggak ngeliat ke depan, saya ngeliat ke samping. Nggak, tapi benar aku punya usaha itu, kasur hewan. Iya, kasur hewan. Dan yang pakai memang hewan-hewan. Boleh hewan beneran atau manusia-manusia berkelakuan hewan juga boleh tidur di situ. Yes, untung gua nggak beli. Tapi aku juga punya 2 bintang tamu yang kita lagi-lagi ya, kita lihatnya sih mereka sudah mapan, mereka sudah terkenal. Cari apa lagi sih? Karena sekarang mereka sedang giat di usaha mereka sendiri. Betul, kita sambut langsung ini dia. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama mereka. Ada Agung Hercules dan juga Misha Siregar. Ih, cantiknya. yang mana yang belakang? Yang depan dong, Pak. Apa kabar, Bu? Ih, kok kalian kayak pasangan suami istri sih? Serasi ya. Apa kabar? Bapak nggak mau cium saya, Pak? Mau dong. Bapak kan pengen banget cium saya. Ini bau karet kebakar barusan. Kurang ajar. Silakan. Cium saya. Silakan. Mana di mana? Luar Ini biasa. cocok ya? Ini spesial, 2 bintang tamu kita dua-duanya cantik. Boleh tepuk tangan? Loh, hei. Gagah, keren, Oh iya ganteng. iya. Udah gede gini masa dibilang cantik. Kamu jangan sembarangan sama aku, temen. Berapa skala Richter tuh ya? Mas Agung. Wih, langsung terpesona dia. Nggak mau kalah. Lu nggak mau kalah. Goyangin juga. Jangan. Nggak boleh. Oke. Coba sebelum kita ngebahas soal mereka bisnis, ini ada apa sih? Kok bajunya kembaran sih? Kamu baik-baik aja sama Mas Baby kan? Alhamdulillah harmonis. Harmonis. Kemarin telepon aku malah, Gung, aku sayang sama kamu. Gitu. Bukan, ini. Ini. Mas Baby Romeo sayang sama aku. Itu baby mungkin mungkin ya. baby. Itu baby mungkin. Tapi aku tahu kenapa mereka pakai baju kembaran. Karena mereka punya benang merah, sama-sama artis dan sama-sama memiliki usaha sendiri. Kita bisa panggil di sini ada Mbak Rendang dan Mas Bakso ya. Sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Iya. Ini Mas Agung terkenal dengan baksonya. Udah ada yang pernah nyobain belum? Unik loh. Belum? Bagus. Besok kamu ya. Kok bagus? Pertahankan. Ini coba kasih tahu yang unik dari bakso kamu. Nah, kamu kan udah pernah nyoba. Ya ntar kalau saya promosi situ Oh, iya. GR, promosi sendiri dong. Ya, ini keunikan dari bakso barbel ini adalah salah satu bakso yang tidak direbus. Jadi kandungan proteinnya itu tetap utuh di situ. Mentah dong nggak direbus. Bukan, isinya matangnya itu di dalam cetakan. Oh. Boleh nggak ngomong Mbak? Kalau ini Ini. Nah itu agak bikin ilfil sebenarnya tuh yang di depan pakai kaos ini kutang. bisa nggak dipandang nggak apa-apa lah. Nah itu bagus itu. Ini kalau makan bisa melet-melet gini ya. Iya. Tapi unik sih pemirsa, saya pernah datangnya ke tempatnya, jadi sampai mangkoknya pun bentuknya barbel. Bener. Tempat duduknya bentuknya barbel. Baksonya barbel. Bener, nggak usah bakso, mangkok dan juga sendok. Pelayannya bentuknya barbel. Jalannya lompat-lompat susah. Iya. Tapi kenapa mutusinnya? Apa memang karena udah terkenal dengan barbelnya kali?
Itu. Tapi kenapa bakso? Kenapa nggak donat barbel? Karena aku orang Malang, jadi ya bakso. Oh iya, orang Malang terkenal Kalau sama aku baksonya. nyetain misalnya gudeg barbel itu bentuknya gimana yang susah Iya. kan? Repot, Iya, iya, repot. iya, iya. Benar, Somai benar. mungkin kan masih bisa. Somai, tapi aku nggak suka, jadi terserah saya dong aku. Oh iya, Iya Mas. benar. Oke Pak, oke. Tapi selain bakso itu ada lagi ya baju. Baju dan macam-macam cincin semuanya barbel. Gak dipakai ntar kesannya sombong. Oke, nanti sebelum kita bahas, sekarang kalau Mbak Mesya itu rendang. Ya. Why rendang? Why? Karena sama kayak Mas Agung. Jadi yang paling penting adalah kita suka dulu dong. Kita emang doyan, kita memang suka sama makanan itu. Ya, Apapun kebetulan dia misalnya. juga orang Padang kan. Enggak, Batak. Sok tahu. Ngarang Wen, ngarang Wen. Lu Mas, lu. Bukan Jadi gue. kenapa ada orang Batak jualan rendang gitu kan? Nah. Kalau Mas Denny, Lo kok Mas Denny? Baby. Mas, Mas Iya, Denny. iya, iya. Mas Denny. Iya kan, orang Malang jualan Bakso. bakso, Pas. gitu pas. Tapi kalau gue Batak, Padang. Oke, kita akan cari tahu. Kenapa kira-kira orang Batak jualannya rendang? Setelah satu ini tetap di Basa Basi. Mentari, ku bernyanyi, mewarnai hari-hari bersama pelangi, ku menari. Pemirsa masih di Basa Basi dan kita lagi ngebahas soal selebpreneur, selebritis yang kemudian menjadi entrepreneur. Ini kalau menurut Panda ya, sebenarnya kalau mau ditanya enakan mana? Enakan jadi selebritis, artis, atau enakan jadi entrepreneur? Kalau aku pribadi sih sebenarnya enakan jadi artis. Karena untuk menjadi entrepreneur itu bebannya lebih, mesti mikirin segala-segalanya. Setuju? Setuju. Nah, sebelum kita ngebahas itu lebih lanjut, coba dijawab dulu itu tadi kenapa ada orang Batak usahanya Rendang. rendang. Ya, nggak Harusnya apa-apa orang Batak dong, usaha apa dong, suka-suka. Pak? Iya, kayak aku jadi. Iya, suka-suka lah ya, terserah lah. Ya udah kan dia lagi ngomongnya sama dia, Iya, Mas. iya. Emosi, badannya gede. Untung gede, coba kecil. Jadi sebenarnya sih Cipan, orang Batak itu setiap lebaran untuk yang muslim itu selalu membuat rendang. Jadi sapi itu selalu dibikin rendang. Jadi basically rendang mau dari Sumatera Barat, mau dari Sumatera Utara, mau dari Malaysia, mau dari yang serumpun-serumpun situ, itu kan pasti punya rendang ciri khasnya masing-masing. Rasanya beda. Bedanya apa sih? Cuma komposisi bumbu. Jadi misalnya ada yang basah, ada yang kering kayak abon. Kan oke. ada payakumbuh kita terkenal ya. Terus ada rendang Minang, Minangkabau, ada rendang Bukit Tinggi gitu kan. Di Batak pun rendangnya juga sama-sama hitam. Cuma komposisi bumbu setiap orang, setiap rumah deh, jangankan lebaran. Betul, Kalau kita betul. datang ke rumah A, rendangnya beda, warnanya merah. Kayak kalio. Rendang B warnanya kuning. Terus kita ke rumah C, rendangnya warna hitam dan basah. Yang satu rendangnya kering. Jadi sebenarnya rendang basically semuanya sama. Wendy cuma juga komposisi. beda. Aku pernah waktu itu pas lagi lebaran datang ke rumahnya rendangnya lu yang basi ya Wendy waktu itu ya. Ya emang. Ibu, saya itu menyuguhkan makanan itu. Sesuai Saya lihat tamu. siapa tamunya. Gitu loh. Kalau tamunya basi, Oh iya Disesuaikan. dong. Kasih yang basi. Bener. Kalau yang basah saya kasih yang basah. Kalau yang basi saya kasih Kemarin yang aku basi. dateng enak banget. Nih. Masa? Enak bener. Nih, nih kalau dia saya kasih rendang basi. Mas Agung datang rendangnya masih dalam bentuk sapi. Bedanya di situ. Tapi nih pertanyaan gua gini, kalau kadang-kadang kan ada orang yang memang oke udah comfort dengan pekerjaan awal, terus tiba-tiba dia mencoba mencari pekerjaan lain. Tapi kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan hobi Bidangnya. dia, passion dia dan segala macamnya. Nah kalau Mbak Misa sendiri, kenapa sampai memutuskan rendang? Apakah pernah mencoba sendiri atau karena kayaknya ini nggak bagus kayak begini, bagusnya seperti ini? Jadi pengalamannya gini Wen, jadi gue tuh suka banget yang namanya rendang. Oke. Terus baby pun suka banget yang namanya rendang. Pokoknya kita seneng banget rendang. Cuma based on experience kita makan di rumah makan Padang A, B, C dan lain-lain, kok dagingnya keras sih, aduh sakit gigi. Akhirnya apa namanya trauma, nggak mau makan rendang lagi. Terus kok parunya kriuk-kriuk ya, kalau yang kenyal-kenyal kayaknya enak deh gitu. Oke. Ini bumbunya enak nih, kenapa nggak bikin jengkol? Kenapa nggak bikin ayam?
kenapa nggak bikin varian lain segala macam. Nah, dengan ide awal seperti itu, karena gue sebagai penikmat makanan, gue sebenarnya nggak bisa masak jago gitu ya, tapi karena gue kesukaan gue sama rendang, akhirnya gue pikir ya udah deh, untuk memenuhi kebutuhan keinginan gue pada awalnya yang pedesnya kadang-kadang pengen pedas sedang atau nggak pedas, akhirnya gue bikinlah rendang nan tulang ini yang punya 3 varian pedas, terus ada 4 varian dari paru, jengkol, sapi dan ayam, terus ada 3 pack. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi gitu loh. bisa dibilang dari ceritanya Mbak Mesya awalnya cuma iseng doang, bukan karena senang. Tapi basicnya karena suka. Karena suka. Jadi gue pengen orang tuh punya rendang yang memang sesuai dengan seleranya. Sesuai dengan seleranya. Nah, kalau Bapak karena suka atau karena BU, Pak? Kalau aku cenderung karena karakter ya. Karakter biasanya kan pakai Mike Barbel. Kalau di entertain Mike, kalau di kuliner ini pengen menciptakan masakan kriminal akhir zaman. Jadi dibikin bakso gitu. Baksonya bentuk barbel, semuanya barbel, aku konsep semuanya. Nah, ya yang lebih dari itu rasanya harus enak, karena aku orang Malang udah tahu bakso yang enak itu seperti apa. Tapi masa iya sih nggak ada motif ekonomi lumayan nih buat tambahan? Oh iya dong. Itu justru yang utama. Ya berarti BU Bapak, itu yang utama. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tapi Wendy, kenapa sih geleng-geleng? Nih orang perasaan kayaknya kalau yang ini kan adem, jawabnya enak gitu ya Bu ya. Kita lagi berusaha ngobrol loh, emosian nih orang. Ada yang halus, ada yang kasar. Di dunia itu ada 2, misalnya ada setan, ada jin, semuanya itu ada. Terus Bapak kenapa nunjuk setan sama jinnya di sini? Bapak pikir jin juga nggak bisa marah? Bukan kayak gitu. Semua pada marah. Diam. Dulu. Udah, tenang, semuanya sabar. Tapi kalau ngomongin soal usaha, apapun motifnya, intinya kan kita menambah pundi-pundi rupiah. Dan dengan cara yang positif juga. Nggak cuma artis dalam negeri kok yang punya usaha, artis luar negeri pun yang kita pikir artis Hollywood sudah terkenal, masih punya usaha. Ini dia. Indonesia saja yang mempunyai bisnis besar loh. Beberapa artis Hollywood ini juga mengembangkan sayapnya dengan membuka sebuah usaha. Lady Gaga. Setelah tumbuh dewasa menjadi seorang penyanyi papan atas dunia, Lady Gaga menginvestasikan sebagian uangnya untuk bisnis restoran yang sekarang dikelola oleh keluarganya. Restoran itu diberi nama Joan Trattoria. Restoran tersebut menyajikan makanan tradisional Italia seperti spaghetti, bakso, daging sapi muda, dan polenta, dan juga satu menu andalan yang menggunakan resep warisan nenek Lady Gaga, yaitu sup. David Beckham. Tak puas menjadi pemain bola, David Beckham mencoba sebuah terobosan baru dengan meluncurkan parfum pria by David Beckham. Menurut suami fashionista Victoria Beckham, parfum yang ia produksi ini wajib dimiliki oleh para pria yang peduli akan penampilan. Dengan meluncurkan parfum ini, Beckham bakal mengulang kesuksesan bersama dengan sang istri saat menggarap parfum sebelumnya. Angelina Jolie dan Brad Pitt. Brad Pitt dan Angelina Jolie rupanya tidak cukup puas dengan penghasilan mereka di panggung hiburan. Karena pasangan ini telah memulai bisnis pembuatan minuman anggur. Pasangan bintang Hollywood ini bekerja sama dengan penjual anggur Perancis. Brad Pitt dan Angelina Jolie telah mengambil alih produksi anggur merah yang sebelumnya dikenal dengan nama Pink Floyd. Luar biasa. Ternyata ide-ide kita ditiru ya. Iya ya. Ide-ide dari artis Indonesia ditiru semua. Ini nggak apa-apa, ini perkembangan, jadi ekspansi itu luar biasa. Iya, nanti rendang juga akan masuk di restorannya Lady Gaga. Masuk dulu dong. Kita emang. Ini orang udah emosian, songong lagi, kesel gue. Gini aja. Kamu mau kemana? Ini kita kasih tantangan. Mereka kan berdua merasa mereka jago jualan. Ini ada pertanyaan sambil menuju saya ngambil tantangannya. Malu gak sih jualan? Kalian kan udah jadi artis. Bapak tanya, jawaban apa itu? Malu lah. Loh, nggak serius, masa malu? Emang malu? Enggak lah. Enggak, kalau gue enggak. Kalau bisa orang lain malu sama aku. Nah, keren ini baru ada otaknya. Lu. Ya, Ini ada itu. Seolah-olah bakso. ya. Oh, ini sebenarnya bukan baksonya Mas Agung ya? Iya. Karena bentuknya bulat-bulat. Iya. Oke, Terus jadi gimana? tantangannya apa nih Wendy? Tantangannya kalian nanti ganti-gantian ya, Mas Agung dulu lah. Gimana mempromosikan barang ini, jualan lah barang ini. Konsumennya berdua ya? Oh iya Saya. udah pasti. Ini aja nih. Ini nih. Kita berdua deh, kita berdua. Biar Biar yang penting beli ya. Ya. Iya.
pokoknya gimana caranya supaya sampai kita berdua dan juga penonton di sini tertarik untuk membeli. Oke, Mas Agung siap ya? Silakan dulu, diambil dulu. Siap? Mau sekarang 1, 2, 3. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap di This is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. This is Ternyata pilihan hidup untuk vakum dari dunia hiburan tidak selamanya membuat penghasilan berkurang loh. Contohnya artis-artis berikut ini yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan demi usaha yang ditekuninya. Rina Gunawan, bisnis wedding organizer dan event organizer milik Rina Gunawan ini telah ia dirikan sejak 28 Juni 1992 di Jakarta. Sebelum menikah, Rina belum menjalani secara serius usahanya. Setelah menikah dengan Teddy Syah, Rina Gunawan mulai mengurangi aktivitasnya di dunia keartisan. Seiring dengan semakin luangnya waktu yang dimiliki Rina Gunawan, kemudian ia mulai menekuni lagi bisnis wedding organizer dan event organizer miliknya. Dari sinilah akhirnya Rina Gunawan memutuskan untuk benar-benar menekuni bisnis wedding organizer dan event organizer dan eksis sampai saat ini dengan omset ratusan juta rupiah hingga lebih di setiap bulannya. Cesar sempat merasakan berada di puncak ketenaran sebagai artis, kini kehidupan Cesar Putra Aditya berubah total. Pilihan hidupnya menjadi sosok pria yang lebih religius membuat Cesar harus menanggalkan pekerjaan di dunia hiburan yang telah mengharumkan namanya. Bersama sang istri Indadari, pria kelahiran 29 Agustus 1989 ini mulai merintis bisnis dengan menjual baju bernuansa Islami dan aneka makanan yang menjadi kegiatan sehari-hari. Tuh, ada juga yang akhirnya lebih milih, udahlah mendingan gue fokus usaha aja deh, dunia artis ditinggalkan. Kepikiran untuk suatu saat meninggalkan dunia artis, mungkin bisnis aja Mbak Meisya? Nggak tahu ya, kalau dunia seni itu menurut gue itu sampai kapanpun pasti akan ngangenin. Kayak waktu zaman gue hamil, melahirkan, itu kan sempat cuti 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, itu tuh kayaknya aduh mau ada sesuatu gila, yang hilang gitu ya. loh. Kayak banci kamera itu, kamera mana gitu kan. Ibu gitu di rumah stres Iya. ya Bu? Oke, makanya Mas Omi udah syuting aja deh daripada jadi gila kan ya. Nggak, artinya kan sebenarnya apapun pilihannya, dunia entertain kalau memang passionnya di situ kan pasti Betul. akan tetap ada jalannya selama kita jaga kualitas dan Apa, segala Bapak? macamnya. Cerdas ya. Oh, Wendy itu kalau pakai kacamata cerdas, jangan salah. Coba nih. Coba dicopot. Woi, jangan. Pakai lagi. Kan nggak cerdas kamu kan? tuh kan. Tuh, kan? Tuh kan. Ah. Udah Wen pakai. Langsung pelongo. Gimana Mas? Nah, beda kan? Beda. Kita lanjut dulu tantangan. Sebelum nanti kita sebenarnya ini Mas Agung mau curhat karena sebenarnya memanage sebuah usaha itu nggak gampang. Apalagi dia udah punya tempat, mesti Ya. mikirin karyawan semuanya. Tapi sekarang sebelumnya itu tolong tantangan Oh, Dewi yang tadi. tadi ya? Ya, benar. Mas Agung, saya jadi karyawan customer. Customer ya. Saya juga customer ya. Selamat pagi semuanya. Di sini Agung Hercules, si penjual bakso Barbel Republik Indonesia. Siapa yang beli? Yo! Bakso kriminal akhir zaman. Hei, beli. Sini. Beli nggak? Ini enak banget ini. Kamu beli barbel melayang. Sini. Loh, kok kabur. Hei. Sini. Sini kamu. Ini enak ini. Saya nggak makan bakso. Ambil. Saya makannya kroto, Pak. Kamu Beneran. sini. Saya makan kroto, saya nggak suka bakso. Tempel. Ya, Pak. Ya, Pak. Makan ya, Beli. cantik ya, Beli. Enggak dulu Pak, bentar, Beli, Pak. Pak. Ini kalau yang dagangnya kayak begini, kita jatuhnya SSW nih. Apa itu Pak? Stroke sebelum waktunya. Ya. Saya beli, Pak. Pantesan laku dagangannya. Pemaksaan.
Orang itu apalagi orang Indonesia kalau nggak dipaksa itu susah. Tapi Ayo kamu bangkit jadi orang yang semangat kamu itu. Jadi Bapak- males saja. Masa jam 5 subuh masih tidur? Iya, benar, Saya benar. itu jam 6 subuh baru kok bangun. Bapak lebih siang dong. Oh, berarti Kalau dagangnya kayak gitu, rubah. Jangan bakso barbel. Bakso tiri. kayak Ibu Tiri soalnya ya. Galak banget. Oke, bagus-bagus. Kita bisa bayangkan ya suasana, berarti suasana tempat makan warung baksonya Iya. Mas Agung ini kayak horor ya, orang masih Orang, tegang, salam keringetan. berat, ini. Oke. Ayo jadi, ayo angkat dulu biar energi keluar. Nah, taruh sini. Oke, set. Lihat. Ayo sendoknya. Gini. Jadi dia ada olahraga sini. Makanya Ribet ya makan di bakso Bapak ya. agak ribet tapi itu yang bikin ide ini. Oke, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan Ibu Rendang? Silakan. Nah, tapi kan lu suka jualan, suka jaga stand bazar kan? Iya. Jadi Lu ikut gue terjun memang langsung? setiap bazar itu selalu menyempatkan diri kalau nggak 1-2 hari itu selalu jaga sendiri. Jadi kayaknya apa ya, ada kepuasan sendiri dengan ngelihat customer langsung, ketemu langsung, mereka ngasih masukan atau Biasa kritik gimana dan sih? lain. Coba-coba Biasanya ceritanya, gini, ini kan bazar. Iya, biasanya kan ada tester ya, tester. Jadi packingannya tuh disiapin di belakang. Lo lewat nih Misalnya, kan. oke, Mbak Cipan, silakan rendangnya Mbak. iya, oh Coba gitu. dicoba dulu karena rendangnya ini ada paru, ada jengkol, ada daging, ada. Mbak Cipan makan daging nggak? Maka Enggak ya, nggak makan Nggak daging. makan Kita daging. punya jengkol. Oh, punya jengkol. Mbak Cipan suka pedas Aku nggak? suka. Lumayan, Level lumayan. 3 mau ya? Bisa belum dijawab dong, ngoceh mulu. Jadi jangan. Saya belum jawab. Ini dua-duanya pedagangnya tipe-tipe pemaksa kayaknya. Langsung gitu-gitu. Gimana kita tadinya niat nggak mau beli, akhirnya kepaksa Iya, beli. jangan sampai dikasih satu gap atau kesempatan sedikit Oh, pun gitu untuk caranya. mikir. Jadi langsung didesak gitu. Padahal sebenarnya gue nggak suka jengkol, gue kenapa ngomong iya ya? Karena tekan kan? Nah, suka Ada jengkol, tekanan di situ iya, kan? Enggak, sebenarnya karena ada faktor jujur, karena mereka artis, jadi lebih sungkan. Lu ngerasa nggak sih karena lu artis, jadi orang kadang lebih sungkan? Iya, ada yang sungkan nggak mau mampir, ada yang sungkan cuma pengen nyoba, iya enak ya Mbak, enak Tapi nggak ya, beli? Mbak. Nggak beli, cuma foto bareng gitu. Oh, Kayak dia gitu-gitu. banget, dia banget. Oke, oh tapi begitu ya, beli tepuk Iya. tangan buat mereka berdua. Tapi emang Tapi dasar ya. kalau gue sih yakin enggak lah, pasti mereka nggak seperti itu. Enggak, tapi kayaknya Mesya emang gitu. Iya Mbak nggak suka daging. Enggak, oh tenang, begitu nggak suka daging, tenang, kami punya jengkol. Saya nggak Iya. suka jengkol, tenang, saya punya ini. Iya. Dia Iya, backup iya. variannya banyak. Iya, benar. Tapi kalau aku beda. Jadi kalau aku Anda nggak itu- ditanya diam. Nah kalau misalkan kalau misalkan ada satu waktu pernah nggak ngerasain ketika buka bazar terus orang ya cuma sedikit yang tertarik. Oh, Jangan jauh ada. dulu, nanti kita lanjut lagi tetap di Basa Basi. Inside of my heart, the beat goes on and on and on, and boom, clap, you make me feel good. Come on to me now, boom. Sebenarnya dari artis kemudian menjadi seorang pengusaha itu nggak cuma 2 bintang tamu saya, tapi banyak yang melakukan itu. Nah sekarang banyak banget pandangan masyarakat yang bilang, kalau artis buka usaha enak, betul? Itu pandangan masyarakat umum. Duit ada, terkenal, udah pasti lancar deh usahanya, nggak mungkin rugi. Itu gosip atau fakta? Tuh, ya. fakta loh, dibilang fakta loh. Enggak. Sebenarnya justru kayak orang-orang kayak kita ini agak buat si malakama loh. Dengan punya nama besar, kita jualan, let's say kuliner ya. Mbak Mesya gila ya makanannya nggak enak banget, cuma jual nama doang ya. Sakit hati nggak digituin. Jadi pertanggungjawabannya lebih besar. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita jual barang yang atau makanan yang nggak enak pun, ya udahlah tutup nggak malu gitu loh. Tapi kalau kita sekali kita bikin nama jelek, servis jelek, makanan basi atau nggak enak, abis atau lu di media kenapa-kenapa, massa. kelar. Betul. Gitu loh. Apalagi sekarang ada sosial media, gampang banget orang untuk ngejatoin. Jadi itu yang harus dijaga. Di luar daripada itu, macam-macam. Trainingnya sampai 4 bulan untuk sampai ke rasa yang sesuai, Konsisten yang diinginkan. dan konsisten ya. Dan quality controlnya harus kejaga. Itu kamu terjun langsung? Terjun langsung.
Jadi 4 bulan baru nemuin koki yang bisa masak 40 kilo sekaligus. Rasanya harus sama dengan kita bikin rendang 1 kilo. Bayangin nggak Cipan? Beda Bu, lo 1 kilo masak dengan 40 kilo masak nggak bisa dikali 40. Iya. Bawangnya sekilo terus 40 berarti 40 kilo. Nggak bisa, ternyata rumusannya nggak begitu. Jadi itu trial and error. Belum lagi masalah admin, keuangan, belum, waduh banyak deh gitu ngelibat. Bapak kok kayaknya sedih banget. Bapak pernah Iya, rugi ya, Pak? kalau artis dibilang punya duit gampang usaha. Kalau yang aku alami malah enggak. Jadi aku kan entertain itu baru sekitar 4 tahun ini ya. Kalau untuk bakso barbel udah 3 tahun. Berarti di saat aku baru nabung malahan, baru aku kumpulin satu-satu. Berarti di posisi gua memang nggak punya duit waktu itu. Nggak punya duit, aku berani usaha. Gitu loh, kan beda kan. Oh, artis punya duit gampang. Duit Saya dulu berkelimpahan. belum punya duit waktu itu. Untuk mikirin ngontrak ruko, untuk mikirin gaji karyawan, blank. Ini dari mana saya? Lah kok terus berani? Itu yang kadang-kadang kan kalau kamu pingin usaha, berani dulu, jangan mikir sampai gaji 3 bulan untuk karyawan. Saya nggak ada loh. Lah, Kalau untuk rumus bisnis saya salah banget. Tapi ada itu keberanian, tapi kita keyakinan. Yakin, karena saya konsep udah mateng banget. Kalau saya punya 1 peluru saya tembakin harus mati itu. Jangan sampai punya peluru banyak, ngawur. Oh, Saya betul. 1 tapi tepat gitu. Ya. Makanya gitu kan. Luar biasa loh Iya. jawabannya. Ini mau sedikit membuka mindset saya dan Iya. makin belajar saya. Iya. Ternyata ada isinya juga. Tapi ngomong-ngomong dari kedua Mas Agung dan Mbak Misa ini pernah nggak sih yang namanya ngalami kerugian dan bisa dikatakan besar? Kalau gue bukan rugi, maksudnya nggak laku ya. Ya. Rugi karena sempat ada masalah saat itu memang kerjasama dengan orang yang cukup dekat. Kemudian partneran lah ya kita berdua. Waktu itu start bisnis tuh udah sekitar ada 3 tahun yang lalu lah ya, sebelum akhirnya sendiri. Nah setelah itu gue percaya banget karena nih orang tuh deket banget sama gue, bahkan masih ada hubungan yang cukup baik lah ya. Sampai akhirnya uang itu nggak nyampe di gue gitu loh. Jadi udah dagang sampai 1 tahun sampai akhirnya ada masalah di situ. Jadi ilmu kuliah, ilmu bisnis gue ya gue pikir itulah yang harus dibayar. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah dengan pengalaman itu sampai akhirnya kita tahu bahwa namanya bisnis itu nggak kenal teman, nggak kenal sahabat, betul. nggak kenal saudara. Jadi Banyak harus- yang ngomong seperti itu, Ya. ternyata tuh emang beneran ya di dunia Benar, bisnis ya. Benar. Tetap harus ada hitam di atas putih, mau sama saudara, mau Benar, sama benar. Dan walaupun itu nggak menjamin, itu Walaupun bisa ya, dirobek ya, kok. ya, memang, Itu bisa memang, dirobek, memang. tapi tetap kita harus terjun langsung, benar-benar jeburin diri deh gitu loh. Dan jangan mudah untuk mempercayakan segala sesuatu sama Tapi orang kalau lain. aku tanya orang yang sebenarnya bikin Mbak Mesya akhirnya berani untuk usaha yang paling berjasa. Baby sih, Baby, oh dia baby. nyemplungin. Hah? Jadi diplung. Dia nyemplungin, plung, ayo kamu harus punya bisnis gitu loh. Oke. Karena kamu kan kuliah marketing, masa sih kamu nggak kepengen gitu kan pakai pendidikan gitu kan, sayang. Karena dulu juga gue sempat cita-cita jadi marketer Aku gitu tuh loh. ngebayangin soalnya kan si Baby Romeo kan orangnya kayak datar-datar gimana gitu ya. Tetap datar ngomongnya, sayang kamu nggak mau bisnis dong. Aku jualan rendang sayang, sementara gue yang jualan rendang, aduh sayang please nih nanti aku Sedangkan tahu dianya masih- orang gitu kan. Ya ampun hari gini pakai gengsi loh. Ya di ini dong, di package dong. Gila kamu, semua orang pada pakai kamu, endorse kamu, jadiin kamu model iklan. Sekarang kamu iklan produk. Tapi ngomongnya Tetep gitu, lengkap. Datar. Tetep. tapi suatu saat nanti pasti ada lagu yang akan tercipta. Apa? Rendang terakhir. Mas Agung, siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa sampai akhirnya Aduh, kalau dihitung ya banyak sih ya, yang berjasa itu banyak banget. Karena emang aku posisi lagi kepepet, jadi emang semua harus bantu aku, bisa nggak gini-gini ngutang, gini-gini, banyak banget. Jadi kalau disebutin satu-satu, tapi tetap ada sih sebenarnya dari manajemen kan. Waktu itu kan namanya artis kan, dari manajemen kan juga uangnya belum ada, utang dulu dong buat nyicil Bisnis. mesin gitu. Jadi saya belum syuting, saya udah utang dulu ke manajemen. dan boleh. Biasa. Siapa sih Boleh. orang di manajemen itu yang maksudnya memberikan encouragement, Ada percaya? Mas Roy Manela. Kayaknya saya pernah dengar tuh namanya. Ya mungkin mudah-mudahan dia nonton kan. Emang Mas Roy, maksudnya Mas Roy itu adalah orang yang percaya. Iya, dia bilang gini, Mas, kamu kan bukan artis muda yang kayak misalnya yang kayak Aliando, yang kamu tuh Aliando. ininya sedikit gitu loh. Ketampanannya mungkin tapi
kita sudah mendatangkan istri Mas Agung. Wendy, lo membuyarkan suasana haru ini, hampir menitikkan air mata. Mas Roy, apa kabar? Halo. Gitu orangnya, Pak. Tuh. Di sini masih di sini. Oh, Berkaca-kaca. pantas artisnya sarap, manajernya sarap. Mas Agung berkaca-kaca, Iya, Cipa. bener loh. Tadi Mas Agung udah mau nangis loh. Oh. Harusnya lebih lama lagi ya berarti ya? Nggak, ini berarti ada satu ikatan emosi yang paling dalam, ada satu sampai akhirnya Mas Agung itu bisa langsung secara emosi terusik, pasti ada sesuatu. Iya, Mas Roy sendiri udah tahu kan, aku baru aja nongol istilahnya di dunia entertain. Dia yang membimbing aku, Mas Agung gini-gini. Ya lengkapnya dia lebih tahu lah tentang keuangan. Saya butuh buat bisnis bakso Mas, ini sampai konsepnya gini-gini. Tapi biayanya gimana? Curhat sama dia. Tapi uang nggak ada Mas, untuk bikin mesin bakso aja di Surabaya itu harus gini, berapa 100 juta itu harus dicicil gini. Itu kan nggak ada uangnya. Mas Roy, oke Mas, kita bantu berapa dulu DP-nya gitu ya. Beliau ini. Jadi kalau nggak dibantu, nggak mungkin si warung bakso ini bisa terwujud. Awalnya kita ngobrol di teras gitu, kayak di mana Mas? Ngobrolan tukang kresek pasar lah. Iya, petang. Pinggiran. Tapi ngomong-ngomong Mas, kenapa sampai akhirnya percaya sama Mas Agung dan punya niatan untuk ya kita coba bantu? Enggak, waktu itu sih jadinya kita ngobrol-ngobrol biasa gitu. Tak pikir kan kalau Mas Agung nih menurutku ya, umurnya dia juga ada tua. Terus habis itu jangka ininya karirnya kan nggak lebih panjang seperti yang ada artis yang muda yang lain-lain kan gitu. Terus badan juga mungkin Cak bukan gini tadi. ntar juga sebentar lagi aku juga kasih advice aja, Mas, harus dipikirin. Ini lagi happening, tapi uangnya mendingan bikin sesuatu lah, bikin usaha. Ya terserah, kembalikan Mas Agung enaknya apa, tapi at least ya aku nggak pengen artisku juga nantinya udah lagi happening, nanti udah tuanya susah. Aku Tidak sih nggak pengen sejahtera, gitu. Ya kita betul. saya cuma kasih advice aja gitu. Pun kalau memang ada perlu apa, ya mudah-mudahan kita dari saya pribadi ataupun dari manajemen bisa support kayak gitu sih. Luar biasa. Iya, ini masalahnya waktu itu kalau nggak salah Mas Agung juga di manajemennya Mas Roy baru ya? Ya dari 2012 lah. Buka warung baksonya, 2013. 13. meminjamkan uang untuk orang yang relatif baru dikenal, itu butuh kepercayaan yang sangat luar biasa loh. Karena kita aja kadang-kadang kalau sama teman sendiri untuk ratusan juta kita kayak agak oke, dia bisa balikin apa enggak. Nah, kemudian Mas Roy kenapa percaya? Oke, gue percaya nih Mas Agung bisa nih. Ya karena dari perjalanan karirnya dia juga, waktu itu saya juga sempat napak tilas ya ke rumahnya. Oh, diselidiki juga. Jadi jalan bareng lah, maksudnya ada Oh, usaha oke. waktu itu. Akhirnya mampir ke rumahnya, Mas Agung banyak cerita, saya juga udah pernah ke rumahnya. Perjalanan dia bilang waktu itu, kita ingat Mas yang ke Cilenyi ya? Cilenyi, Mas ya. Cilenyi itu. Ini aku dulu 6 bulan lalu masih nganterin cateringan sama istri pakai motor ke sekolah-sekolah gitu. Ya dari situ sih aku ngeliatnya, ayo Mas kalau mau apa-apa saya support lah, maksudnya dari karirnya apa dari Karena usahanya. Mas Roy lihat memang Mas Agung ini adalah orang yang mau bekerja keras. Iya, dari Itu yang awal paling dari penting. Tapi saya salut sama Mas Agung. Jadi salut kan lo? Emang salut, saya Mas salut. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, dan mudah-mudahan Anda bisa belajar ternyata memang untuk bisa berusaha dan sukses mereka pun ada perjalanan yang harus dilalui. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. We got a time. So darling, you say you stay right by my side. Langsung saja pemirsa, kita akan bermain di Jika Aku Harus Memilih. Bapak, nggak boleh dipikir, langsung jawaban spontan yang ada di otak Bapak. Sudah siap? Bapak Agung Hercules terlebih dahulu karena Mbak Mesya masih ngunyah. Yang pertama, pilih rubah bentuk kas makanan atau lokasi usaha dipindahkan dari tempat strategis. Lokasi dipindahkan ke strategis. Dari, Terserah saya yang jawab. ya udah deh, terserah dia deh. Orang tua emang auban deh. Iya, Iya, itu manajernya, iya. Jika bahan naik,
pilih naikin harga atau kurangin ukuran makanan? Naikin harga. Iyalah, gila kurangin makanan cuannya Iya. kecil, jangan. Kemudian, jika dapat untung banyak, pilih buka cabang sewa murah tapi lokasi nggak strategis, atau besarin tempat usaha tapi biaya sewa naik berkali-kali lipat. Yang A. Pilih yang buka cabang sewa murah tapi lokasi nggak Nggak strategis. strategis, soalnya laku di mana-mana. Di hutan aja laku ini. Baru dipuji udah sombong nih orang. Nggak inget masa susah Anda ya? Iya. Anda sekarang sukses. Susahnya Anda mau tahu kayak gimana? Tuh yang depan tuh. Seret, Ren, seret. Sini, Ren. Sebelum berbentuk seperti Lu nggak boleh ini. gitu. Hah? Dian Sastrowardoyo ya. Oke, sudah habis sekarang Mbak Meisya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Agung. Sekarang buat Mbak Mesa Siregar. Pilihannya, pilih job ratusan juta rupiah dari teman atau bikin pesanan presiden tapi hanya order ratusan ribu rupiah. Ya presiden dulu lah ya orderan ya. Oke, kalau yang ratusan juta udah biasa lah ya. Oke, pilih beli harga daging yang naik 50% atau tidak jualan 1 bulan. Pilih yang naik lah. Ya tetap bisa jualan, ada pemasukan Iya. Pak. Tinggal harga jualnya kita harga naikin. jualnya tinggal dinaikin. Bener. Pintar Cipan. Iya dong. Pinter. Ya udah lu dagang dong. Saya kan dagang. Pilih ganti rugi 10 kali lipat. Waduh. Atau berita komplain naik ke media. Berat nih Bu. Yang win-win solution aja. Kalau misalnya memang harus ganti rugi 10 kali lipat ya nggak apa-apa. Itu harga yang harus dibayar. Berarti lebih milih untuk bayar Ya. daripada berita naik ke media. Nggak apa-apa juga kalau mau naik ke media, tapi kan jadinya simpang siur ya. Jadi mendingan bayar. Jadi mendingan bayar. Oke. Kadang-kadang tapi kan kita susah ngebedain mana orang yang benar-benar komplain, mana yang cuma nyari. Kalau gue bisa, karena harus ada bukti. Misalnya ada something happen sama produk gue minta foto bukti memang ada masalah dengan produk itu, kita ganti langsung. Ganti benar-benar kita kirim lagi. Kemarin ada yang protes, baksonya sampai marah-marah. Ini gimana sih Mas? Kok terlalu enak gitu? Saya marah-marah. Ya, wow, itu susah banget itu. Susah bener. Ngatasin kayak gitu tuh kita susah kalau itu. Kalau kayak gitu jangan ganti rugi, ganti ownernya. Tapi sekarang aku mau nanya nih, dari jualan bakso, udah lebih menghasilkan mana? Jualan bakso atau artis? Ya, dua-duanya kita kan nggak boleh. Jawab. Gak mau jawab yang gampang-gampang, jawab Oke, beneran. bakso. Udah beli motor Bener. gede. Dari bakso. Akhirnya keren. Enggak, yang mana sih? Lu kan? Ya, Mbak. Nah, hina gua. Enggak, gua nggak pernah hina. Gua itu memotivasi. Lu aja beli motor. Cik-cik bawa motor metik kecil-kecil nggak Enggak, sekarang gini, saya badan kecil, bawa motor gede. Dia bawa badan gede, motornya kecil. Ya kan lucu kayak buat Iya, sirkus. balik. Makanya begitu dia beli motor gede, saya jual motor gede saya. Oke, jadi motor gede. Oke, kita tanya manajernya, emang iya ya? Bakso itu lebih menghasilkan Ya, dibanding waktu itu artis? dia minta, bilang dari 2 tahun lalu minta, Mas minta motor gede diledek sama Wendy, Mas gitu. Aduh belum dulu gitu. Udah lah lu minta duitnya sama baksonya aja gitu. Akhirnya ya udah baksonya yang bayar. Jadi dari bakso yang bayar, Bapak juga kayak bocah ya, dipanas-panasin juga panas. Orang udah tua juga. Enggak, karena dia pengen. Sebenarnya motivasi juga. Emang dianya aja pengen dipanas-panasin. Gua udah menjauh dari dia, terus dia deket-deketin. Emang minta dipanas-panasin. Terus dia tuh pengen ngomong ke manajemen dia, cuma melalui gue. Gue tahu banget otak dia tuh jalan. Dia malu ngomong gue yang nggak suruh Maaf, manas-manasin Bapak, gitu. Bapak lama-lama jadi agak ngondek ya. Kalau udah rumpinya keluar ngondeknya ya. Kumis nggak ngefek udah gue bilang. Embur. Mbak Meisya, Iya. saat ini udah dia baksonya ternyata lebih menghasilkan. Iya. Kalau Mbak Meisya masih yang mana nih? Aduh bingung ya. Jadi sebenarnya kalau kerjaan di seni itu kan on and off gitu ya. Betul. Ada regular 1 alhamdulillah, tapi yang lainnya kan memang lepas, MC lepas gitu kan, semuanya serba Betul. tidak pasti. Tapi kalau di bisnis ini kita bisa create, gue mau laku berapa, gue punya target. Sehari gue harus 50 pack minimal, gue nggak mau tahu gitu loh. Jadi lu bisa pikirin caranya Nah, gimana? iya gitu loh. Jadi bisa kalau di dunia entertainment kan nggak mungkin gue menjajakan diri gitu. Meisya dong nganggur nih lagi. Ayo dong di order di kolom. Nggak mungkin. Ya kan, atau nggak taruh di Instagram gitu. Meisya lagi jobless, tolong dong di order gitu kan. Nggak Lebih mungkin. tensin ya. Tapi kalau ini kita bisa create, lo mau berpenghasilan berapa, kita bisa bikin.
strateginya. Ya. Betul. Artinya sebenarnya sih proses juga ya Mbak Iya, Misha ya. iya. Menyenangkan lah kalau kita menjalani dan ikut terjun langsung. Gue juga merasakan seperti itu. Kalau kita cuma lepas ke orang, nggak seru. Iya, nggak ada gregetnya. Iya. Berarti bisa dibilang artis-artis di sini memang menjalani usahanya itu terjun langsung, karena banyak juga artis di sana yang hanya menjual nama tapi sisanya mereka nggak tahu produknya seperti apa. Ya. Tapi yang pasti gini, aku mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kita semua, karena pada dasarnya manusia itu kan punya waktu yang sama, hanya 24 jam ya Wendy ya di Ya. dunia ini ya, dalam satu hari. Tapi yang bisa membedakan mereka adalah keinginan untuk berusaha, keinginan untuk maju. Jadi dengan sama-sama punya waktu 24 jam, kalau Anda ingin berusaha lebih, Anda bisa menjadi seperti mereka. Luar biasa. Semoga usaha, karir kedua bintang tamu dan ketiga bintang tamu kita semakin sukses. Amin. Ya udah, kita ketemu lagi besok tetap jam 10 hanya di Basa Basi Bahasa dah. Bahas ini. Bye. Terima kasih. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata.